Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3077-3079. Dev dan Yulian juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Segera, dengan raungan, kapal roh berlayar, dan permukaan laut yang sangat gelap terbelah menjadi gelombang dalam sekejap. Di dermaga, masih banyak biksu yang tidak memiliki tiket, menyaksikan kapal roh pergi dengan rasa iri di wajah mereka. Karena ini adalah kapal spiritual terbesar, dan juga kapal spiritual teraman. Dimulainya kapal roh berlayar, menyebabkan banyak biksu keluar dari ruangan. Dev tidak terkecuali, dia berjalan keluar ruangan, ingin melihat pemandangan di luar kapal roh. Tapi saat dia keluar dari ruangan, dia melihat seorang pria dan seorang wanita lewat di depannya. Pria itu berpakaian biru muda dan terlihat sangat mencolok. Dan wanita itu mengenakan gaun hitam, dan kepalanya ditutupi kerudung hitam. Ketika mereka melewati Dev, keduanya jelas berhenti, dan wanita itu mau tidak mau melirik Dev. Dev juga sedikit mengernyit, dan melihat mereka berdua dari atas ke bawah. Tetapi tidak ada yang berbicara, dan mereka berdua hanya berhenti sejenak, lalu naik ke atas, terlihat jelas bahwa kedua orang itu hidup lebih tinggi dan lingkungannya lebih baik. Pembudidaya iblis. Dev melihat ke belakang keduanya, dan dia merasakan aura klan iblis pada mereka. Meskipun mereka berdua tersembunyi dengan baik, Dev masih merasakan celahnya. Lagi pula Dev juga memiliki aura iblis, jadi dia lebih peka terhadap aura iblis daripada orang lain. Dev berbalik dan kembali ke kamar, tetapi pada saat ini Yakub berkata, "Tuan Chen, mereka berdua adalah pembudidaya iblis." "Yah, saya bisa merasakannya. Apakah Anda tahu mereka dari klan pembudidaya iblis mana?" tanya Dev. Meskipun Ping tahu bahwa keduanya adalah pembudidaya iblis, dia tidak yakin dari klan mana mereka berasal. Lagi pula, ada banyak kelompok iblis. Sejauh yang diketahui Dev, ada iblis besar seperti Balrog, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis angin di klan iblis. Adapun klan iblis besar lainnya, meskipun Dev tidak tahu, pasti masih ada iblis lainnya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa merasakannya, tapi itu pasti bukan dari klan Balrog. Jika dari klan Balrog, aku akan tahu, kata Yakub dengan jujur. Aku tidak menyangka ada iblis yang bercampur di kapal roh ini. Sepertinya akan ada masalah di masa depan, kata Dev dengan ekspresi muram. Lagi pula, iblis saat ini adalah tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak untuk memukul mereka, apalagi kualitas kedua iblis ini. Jika para biksu di kapal roh mengetahui bahwa mereka adalah iblis, mereka pasti akan bertarung. Tapi di sini di atas lautan tinta, yang berbeda dari daratan, meskipun kapal roh cukup besar, seperti bukit, dan memiliki berkah formasi, kapal itu tidak dapat menahan pertarungan para kultivator dalam keadaan alam komposit sama sekali. Jika kapal roh dihancurkan saat itu, semua orang akan menderita karenanya. Ketika Dev memikirkan pria dan wanita itu, kedua orang itu juga membicarakannya pada saat yang sama. "Kakak, orang yang baru saja kutemui memiliki aura iblis dalam dirinya. Aku tidak menyangka bahwa kita bukan satu-satunya iblis di kapal roh ini." Wanita berbaju hitam itu berkata dengan sedikit terkejut. "Adik, hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitmu yang haus darah. Jangan memikirkan hal lain. Sembunyikan nafas di tubuhmu agar tidak ada yang mengetahuinya," kata pria berbaju biru. "Kakak senior, aku khawatir orang itu baru saja mengungkapkan identitas kita, jelas dia telah merasakan aura iblis pada kita. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik kita bersembunyi, kita tidak bisa lepas dari deteksi sesama klan iblis kita." Wanita itu berkata dengan khawatir. "Jangan khawatir, karena dia juga seorang pembudidaya iblis, dia tidak akan melaporkan kita. Kalau begitu, bukankah dia juga akan mengekspos dirinya sendiri?" Pria itu menghibur wanita itu. "Tapi bagaimana jika orang itu dari klan Balrog? Kamu harus tahu bahwa klan iblis darah kita dan klan Balrog selalu berselisih." Wanita itu masih berkata dengan cemas. "Tidak mungkin. Klan iblis api berada jauh di ujung utara, dan mereka belum pernah melihat penggarap iblis dari klan iblis api selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kebetulan kita bertemu hari ini? Kali ini kita keluar diam-diam hanya untuk menyembuhkan penyakitmu yang haus darah. Semakin kamu memikirkannya seperti ini, semakin tidak baik untuk penyakitmu." Pria itu menghibur wanita itu dengan menepuk pundak wanita itu dengan ringan.
Iya, wanita itu mengangguk. Tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya menjadi menyakitkan, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan matanya menjadi merah darah. Seluruh tubuh wanita itu gemetar, wajahnya bahkan lebih ganas, dan dua taring tumbuh dari mulutnya dengan cepat. Ketika pria itu melihat ini, dia sepertinya tidak panik, dia sepertinya sudah terbiasa. Pria itu mengeluarkan belati dan menebas lengannya dengan keras, dan darah langsung menyembur keluar. Segera setelah itu, pria itu meneteskan darah ke mulut wanita itu, dan saat darah terus mengalir ke mulut wanita itu, ekspresi wanita itu perlahan pulih. Segera, wanita itu pulih, dan wajah ganas itu menjadi menawan. Melihat luka di lengan pria itu, wanita itu merasa sangat tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Sudah banyak bekas luka di lengan pria itu, yang jelas disebabkan oleh hal ini. Kakak, maafkan aku tidak bermaksud begitu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Wanita itu membalut pria itu dan mulai menangis. Jangan menangis, kakak tahu kamu tidak bisa mengendalikan diri, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu menderita hemofilia, kamu tidak pernah menyakiti orang lain. Pria itu tersenyum tipis. Kakak, kenapa kita tidak kembali? Mungkin ayahku punya cara untuk menyembuhkanku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menghisap habis darahmu. Wanita itu menyesal keluar, dia ingin kembali. Tidak, jika Tuan tahu bahwa Anda diam-diam berlatih teknik iblis darah dan menderita penyakit haus darah, Anda pasti akan dibakar. Dia tidak berhati lembut. Tuan pernah berkata bahwa kita bisa menjadi iblis keji di mata orang lain, tetapi kita tidak boleh benar-benar melakukan hal-hal keji. Identitas iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, tetapi bagaimana kita bisa memilih hal-hal ini. Pria itu berkata kepada wanita itu dengan wajah serius. Wanita itu terdiam, jadi dia hanya bisa diam. Saudari, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan haus darahmu kali ini. Setelah selesai berbicara, pria itu dengan lembut menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tapi saat dia memeluk wanita itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendorong wanita itu pergi. Adik, tetaplah di kamar, jangan berjalan-jalan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di luar pintu, wajah lelaki tua itu sangat kering, hanya sepasang mata yang terlihat sangat energik. Melihat lelaki itu tiba-tiba membuka pintu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, membosankan, sungguh membosankan. Saya pikir saya bisa mendengar suara bunga dan lilin di kamar pengantin, tetapi saya tidak berharap Anda mengetahuinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lupa menoleh wanita di ruangan itu melihat, lalu berbalik dan pergi. Pria itu melihat ke belakang pria tua itu, wajahnya sangat jelek. Ketika wanita itu melihat wajah lelaki tua itu, dia juga memasang ekspresi ketakutan. Pria itu masuk ke kamar dan menutup pintu lagi. Kakak senior, mengapa penatua hantu gunung iblis ini ada di sini? Wanita itu melebarkan matanya dan berkata dengan ketakutan. Aku juga tidak tahu, tapi di kapal roh, dia tidak berani melakukan kesalahan, apa yang akan dia lakukan pada kita, atau kapal roh akan hancur, dan semuanya akan berakhir, jadi jangan terlalu gugup. Pria itu menghibur wanita itu, tetapi ekspresi pria itu saat ini, penampilannya juga sangat jelek. Di kamar Kueni, Tiago mengetuk pintu saat ini, dan berteriak menyanjung, Nona Gao, apakah Anda sudah istirahat? Ada hantu di depan, sangat spektakuler, apakah Anda ingin pergi ke geladak untuk melihat-lihat? Kueni mendengar, dan kemudian membuka pintu. Tiago melihat Kueni, menunjukkan sikap seperti pesek. Tunggu sebentar. Kueni meminta Tiago untuk menunggu, lalu pergi memanggil Dev dan Yulian. Kueni tidak tahu apa itu hantu, jadi dia memanggil mereka untuk melihat bersama. Hantu, ada apa? Dev bertanya pada Tiago dengan bingung. Oh, ini hanya wilayah laut, tetapi ada arus bawah dan pusaran air di wilayah laut ini sepanjang tahun, dan ada monster besar yang membuat gelombang, jadi sangat berbahaya. Setiap kali saya datang ke sini, setiap kapal roh semua orang akan khawatir, jadi disebut hantu. Tapi jangan khawatir, kapal kita adalah kapal spiritual terbesar, jadi meskipun ada arus bawah dan pusaran, itu tidak berpengaruh pada kami. Sekarang banyak orang pergi ke geladak untuk menonton, jika Anda beruntung, Anda masih bisa melihat adegan naga menghisap air. Meskipun lautan tinta berbahaya, tetapi pemandangannya juga sangat spektakuler.
Tiago menjelaskan dengan penuh semangat, karena takut Queenie tidak akan pergi ke geladak bersamanya untuk menontonnya. Dave menjadi tertarik ketika mendengarnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi dan lihat." Tiago dengan gembira memimpin jalan ketika mendengar ini, sementara Queenie langsung menarik lengan Dave dan menuju untuk Dave. Melihat pemandangan ini, Tiago terkejut sesaat, dan kemudian dia merasa lega. Lagi pula, bukan masalah besar bagi adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-laki. Ketika beberapa orang datang ke geladak, mereka melihat sudah banyak orang berdiri di atasnya. Di tengah kerumunan, Dave menemukan pria dan wanita itu lagi, dan keduanya juga melihat Dave, tetapi mereka hanya saling melirik, lalu membuang muka. "Nona Gao, cepat lihat, pusaran air di lautan tinta ini sangat kuat. Lihat." Tiago dengan bersemangat mengikuti perkenalan Queenie. Dave dan yang lainnya melihat, dan menemukan bahwa ada pusaran yang terus berputar di lautan tinta, seolah menelan semuanya. Pusaran ini besar dan kecil, dan ada yang besar. Kekuatan hisap memancar dari pusaran. Namun, ketika kapal roh besar melewati pusaran, pusaran itu langsung dihancurkan. Kapal roh sangat besar, dan pusaran tidak bisa menyedot kapal roh. Kapal roh diberkati dengan formasi, dan ada cahaya redup yang bersinar di sekeliling, jadi Anda tidak perlu takut sama sekali. "Nona Gao, apakah Anda melihat bahwa kapal roh ini adalah yang terbesar dan teraman, jadi Anda tidak perlu takut?" kata Tiago dengan bangga, seolah-olah kapal roh ini miliknya. Pada titik tertentu, awan hitam besar menutupi langit, sehingga sulit bagi semua orang untuk mengetahui apakah itu siang atau malam. Langit hitam dengan awan gelap, tapi bawah tanah adalah air laut yang gelap gulita. Kapal roh ini sepertinya melewati kegelapan. Naga yang menyerap air, lihat naga itu menyerap air. Seseorang tiba-tiba berteriak. Segera semua orang berbalik ke arah haluan kapal. Melihat di sana, saya melihat kolom air yang sangat besar, langsung ke langit. Karena lautan tinta sangat gelap, kolom air ini juga hitam, dan kolom air hitam terus naik, dan kemudian terhubung ke awan hitam di tengah-tengah. Tepat ketika semua orang tertarik dengan naga yang menyerap air, gelembung air besar mulai menggulung di sekitar perahu roh. Semua orang tidak memperhatikan fenomena abnormal ini, dan mereka masih tertarik dengan naga yang menyerap air. Setelah gelembung air besar berguling di tengah, penyu besar segera muncul satu demi satu. Penyu ini sangat besar, jumlahnya puluhan. Lusinan kura-kura mengepung perahu roh, yang justru membuat perahu roh bergerak semakin lambat, dan akhirnya langsung berhenti. Bersambung.